Pas jatuh. Ah, jatuh. Polisi Pak, kami mohon penjelasan soal itu. Itu istilahnya identitas ya, tidak ada kaitan dengan pribadi, tidak ada kaitan dengan peristiwa ini. personal tidak ada. antar kekasih ya. Ya, Jadi jangan dipaksa dulu dikait-kaitkan. nggak dikaitkan. Itu kejadian biasa. Cuman kebetulan masih keluarga. Terima kasih. Kasih ya. Polisi Pak, kami mohon penjelasan soal itu. Itu istilahnya identitas ya, tidak ada kaitan dengan Pribadi, tidak ada kaitan dengan peristiwa. tidak ada kaitan dengan peristiwa ini. Personal tidak ada. antar kekasih ya. Ya, Jadi jangan dipaksa dulu dikait-kaitkan. nggak dikaitkan. Itu kejadian biasa. Cuman kebetulan masih keluarga. Terima kasih. Kasih ya. LM, umur 23 tahun, mahasiswi, alamat sesuai KTP, Jalan Sakura, Kota Mataram. Selaparang ya, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Untuk tersangka inisial R, laki-laki 22 tahun, mahasiswa. Adapun kronologis kejadian saya bacakan ya. Dalam hal ini Satreskrim Polresta Mataram berhasil mengungkap kasus pembunuhan korban berinisial L yang ditemukan tergantung di Jalan Arafah BTN Royal, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Diduga ini dibunuh oleh kekasihnya berinisial R, 22 tahun. Korban ditemukan tergantung sudah tidak bernyawa pada hari Sabtu tanggal 25 bulan 7 2020 sekitar pukul 16.30. Jadi kasus ini terungkap atas kerjasama pihak Polresta Mataram bersama pihak Polda ITB dan saksi yang sudah diambil keterangan sejumlah 23 orang. Dan tindakan kepolisian lainnya kita adalah melakukan kegiatan membongkar kuburan korban yaitu di TPU Karangmenden dalam rangka untuk otopsi. Dan sejumlah saksi dan alat bukti berhasil disita. Adapun kronologis kejadian yaitu sekitar sekitar pada hari Kamis 23 Juli 2020 sekitar pukul 17 korban dengan tersangka ini sempat berbicara. Kemudian terjadi perselisihan dan percecokan. Pelaku sempat akan pulang, namun dicegah oleh korban sehingga terjadilah suatu permasalahan dan cekcok berakibat tersangka ini melakukan pencegahan terhadap korban yang berakibat korban ini lemas, tidak berdaya. Dari permasalahan tersebut, korban menjadi bingung. Kemudian tersangka menjadi bingung, mencari tali. Beliau sempat keluar rumah, membeli tali, dan kemudian kembali lagi ke TKP untuk menggantung korban. Dan setelah itu korban meninggalkan lokasi untuk ke Lombok Tengah. Dari jasad korban itu seperti apa? Oh, nanti ini secara teknis ini. Mohon izin Bapak Kabid Humas dan Bapak Kapolresta, jadi menjelaskan terkait darah yang ditemukan di alat kelamin korban. Terus terang dari dokter forensik kami masih menjadwalkan untuk proses pemeriksaan dari ahli forensik. Memang pada saat di TKP dan juga pada saat dilakukan otopsi dari uterus yang diujikan di lab, memang dari hasil visum menyampaikan berat dari uterus ataupun rahim tersebut lebih berat daripada berat normal.
Jadi dokter melalui hasil visum otopsi menyampaikan patut diduga korban sedang hamil. Apakah itu reaksi dari kakek itu dok atau ada juga? Belum bisa menjelaskan. Nanti dari dokter forensik menjelaskan. Ya. Terkait dengan adanya cekcok itu apakah karena dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kehamilan ini? Masih dalami ya, masih dalami. Nanti kalau misalnya semua saksi sudah kita periksa secara mendalam, nanti kita akan kembali baru bisa kita simpulkan. Oke? Pak, ini kan ada barang bukti sofa. Apa kronologisnya korban dan tersangka itu berada di sofa ini? Apakah ada praktek aborsi yang dilakukan? Tidak ada. Jadi sofa yang ada di sini sebagai perantara dari tersangka untuk menaikkan korban. Sofa ini, Ya, kedua sofa ini. dua-duanya. Pak, ada minyak urut yang disampaikan juga sebagai Belum ada barang kaitannya. bukti. Ya, untuk Apa minyak urut belum ada kaitannya. kaitannya Pak? Minyak urut itu dengan upaya korban? Untuk minyak urut sampai detik ini kita belum ada petunjuk yang mengkaitkan kepada peristiwa sendiri. Ketika pendidikan itu sudah meninggal atau bagaimana Pak? Kenapa? Pas pendidikan itu langsung meninggal atau gara-gara tadi? Masih menunggu dari dokter forensik. Yang jelas korban meninggal karena kehabisan oksigen. Jadi dokter forensik belum bisa menjelaskan apakah meninggal pada saat cekik ataupun di jantung. Oke, cukup ya. Mungkin kami ingin dapat kepastian kronologis yang tepat Pak. Karena apakah setelah korban itu meninggal, tercekik, baru kemudian pelaku menggantung? Iya, betul. Jadi selesai dicekik, korban tidak sadar lemas, kemudian pelaku kebingungan sehingga ngambil skenario di jantung. Ya. Ada informasi bahwa pemilik rumah itu kan Tidak, belum harus didalami. Ya.